warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tuhsa. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad man usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi dhawil fadaili allati la tustaqsa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna wa auladana wa dhurriyyatina fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Ulama'ana al-kiram, habaibana al-afadil, zu'ama'ana al-'izza, al-mukarramun wal muhtaramun, yang ulun muliakan dan ulun hormati, seluruh tokoh-tokoh ulama, guru-guru agama, wabil khusus ayahanda Al-Habib Husin Bah Hashim, kemudian guru Muhammad Hilmi dan guru-guru habaib yang lainnya, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RT, RW dan seluruh jajarannya, seluruh aparatnya, seluruh warga desa Sampanahan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, serta di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Artinya, bermula orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, yang mengisi masjid Allah, menghidupkan masjidnya Allah dengan segala rangkaian kegiatan ibadah-ibadah, mereka itu adalah orang yang didoakan atau diucapkan oleh Allah Ta'ala, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah apa yang kita laksanakan pada hari ini di tempat ini, di masjid ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang muhtadin, sebagaimana yang diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang yang menghidupkan, memakmurkan masjidnya Allah, rumahnya Allah, disebut oleh Allah minal muhtadin, orang-orang yang mendapat hidayah. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini, kegiatan semacam ini yang rutin dikerjakan, apakah setiap tahun ataukah setiap bulan, setiap minggu lah, maka alangkah baiknya jangan sampai stop, berhenti, tetap diteruskan dan dilanjutkan kepada PHBI nih lah. Karena apa? Karena itu termasuk dalam ya'muru masajidallah, memakmurkan rumahnya Allah, masjidnya Allah dengan ibadah lah. Oleh karena itu, jangan sampai masjid ini hanya bagus tempatnya, megah, tetapi tidak diisi dengan kegiatan ibadah. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah. Tidaklah orang yang berkumpul duduk bersama beribadah kepada Allah, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Kita tadi dudukan membaca sholawat
kepada Rasulullah, membaca maulid pujian kepada Rasulullah, itu masuknya dalam yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Orang yang duduk bersama berzikir kepada Allah itu ujar Nabi, illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah atau kama qala, melainkan turun kepada mereka itu malaikat membawakan rahmat, wa nazala alaihimus sakinah, turun kepada mereka rasa ketenangan dan ketentraman, dan turun kepada mereka itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila hendak lingkungan kita, kampung kita, desa kita, rumah tangga keluarga kita dituruni rahmat Allah, maka sering-seringlah duduk bersama melaksanakan yadhkurunallah, artinya beribadah kepada Allah. Seperti hari ini kita ini beribadah ngarannya lah, duduk bersama berzikir kepada Allah, maka ujar Nabi yang turun adalah rahmatnya Allah. Artinya bila kegiatan seperti ini berhenti dilaksanakan ampihan, maka yang turun bukan rahmat. Napamun rahmat kada turun, bala nang turun. Artinya bila hendak kampung ini aman, tentram, nyaman, selamat, maka napa? Laksanakanlah yang namanya perkumpulan-perkumpulan yang isinya berzikir kepada Allah. Ya Allah, seperti di masjid ini dilaksanakan sholat berjamaah, nyata aja sudah lah. Apalagi yang rutinan, apalagi mingguan adalah maulid, burdah. Nah, masuk aja burdah, sholawat kepada Nabi, termasuk la yaqudu qaumun yadhkurunallah juga ngarannya, orang yang berkumpul berzikir kepada Allah juga ngarannya, dan lain-lain dan lain-lain. Oleh karena itu, kemudian yang rutinan misalnya, atau yang mingguan ada, yang tahunan ada, ya Rabiul Awal ya lah, Rajab ya lah. Nah itu harus dijaga, diteruskan dan dilestarikan, jangan sampai stop lah. Makanya perlu ada PHBI katanya, supaya apa? Mengawal, memastikan kegiatan-kegiatan keagamaan di rumahnya Allah ini tetap terjaga dan terlaksana, tidak sampai berhenti lah. Karena apa yang kita lakukan ini insya Allah mudah-mudahan tetap sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Quran tadi mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kemudian di ujungnya disebut mereka itu fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kemudian ujar Nabi, orang yang duduk berkumpul seperti ini di rumah Allah itu adalah orang yang diturunkan kepada mereka orang tersebut rahmatnya Allah lah. Jadi mun hendak mengundang rahmat Tuhan, gawi ibadah bersama-sama, apalagi di dalam masjid. Hadirin wal hadirat, marilah kita selalu jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya kepada kita, serta hidayah dan taufiknya kepada kita. Duduknya kita di sini kada lain adalah hidayah dan taufiknya Allah. Duduknya kita di sini kada lain adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingatakan bila kita menggawi ibadah, ingatakan itu semuanya pertolongan Allah. Itulah makna daripada ucapan la haula wala quwata illa billah. Ai la haula fi fi'li ta'ah wala quwata wala ai la quwata fi tarkil maksiyah illa billah. Tidak ada daya upaya dalam mengerjakan ibadah, tidak ada daya upaya dalam meninggalkan maksiat illa billah, kecuali apa? Pertolongan Allah Ta'ala juga. Jadi jangan merasa seorang nang menggawi, jangan merasa seorang nang harat. Ingatakan sabarataan Tuhan juga nang menolongi. Kawa sembahyang, kawa puasa, kawa berzakat, kawa bersedekah, kawa berhaji, ingatakan siapa ampunnya, ingatakan ampunnya. Jangan rasa sorong. Makanya la haula wala quwata illa billah. Itulah maksud makna dari ulama yang dimaksud daripada kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita hari ini berkumpul lah bersalawat kepada Nabi, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi, duduk berzikir bersama, beribadah bersama, ingatakan siapa yang menolong,
Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah, bertahan. Atas dasar pertolongan Allah, atas dasar hidayah taufiknya Allah lah kita hari ini berkumpul bersama-sama memperingati apa? Memperingati sebuah peristiwa yang agung, yang mulia, sebuah mukjizat yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Begitu banyaknya nabi, begitu banyaknya rasul, hanya satu yang dipilih Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapat keistimewaan, kemuliaan peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Nah, ini harus menjadi renungan kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini kenapa jadi kita peringati? Karena itu adalah sebuah karunia yang hanya khusus diberikan kepada Nabi kita SAW. Itu menandakan Nabi kita adalah Nabi yang paling afdal, yang paling mulia dibandingkan segala Nabi-Nabi lain. Afdalul anbiya wal mursalin. Oleh karena Nabi kita SAW itu dianggap atau diyakini sebagai Nabi yang paling mulia, maka kita sebagai umatnya pun umpat jua jadi apa? Sepaling mulia umat. Ujar siapa kita nih umat yang paling mulia? Ujar Al-Quran, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kalian, hai umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat manusia di muka bumi. Nah, berkat apa kita, berkat siapa kita menjadi umat yang paling mulia? Berkat lain, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memperingati Isra Mi'raj ini di antara hikmah atau di antara tujuannya adalah agar kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas suatu nikmat. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat kita dijadikan, dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kita meminta maka hendak, bisakah kita meminta lawan Tuhan dijadikan ulun umat Rasulullah? Ada bisa, tapi kita terlahir jadi umatnya Rasulullah. Banyaknya manusia, kita yang dipilih jadi umat Rasulullah. Nah, ini kita harus syukuri. Peristiwa Isra Mi'raj ini ujar para ulama adalah mukjizat yang terbesar kedua setelah Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah. Quran mukjizat nomor satu yang khalidah, yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, nomor dua yang paling agung yaitu peristiwa Isra Mi'raj ini. Mukjizat nomor dua setelah Al-Quran. Kenapa? Karena nabi lain kadang dapat Al-Quran, kadang dapat mukjizat seperti Isra Mi'raj. Khusus kepada nabi kita. Berarti nabi kita ini orang nabi istimewa. Kita umatnya pun menjadi umat yang paling istimewa. Nah, ini yang harus wajib kita syukuri. Jangan sampai kita lupa mensyukuri nikmat itu. Sudah kita dipilih Allah Ta'ala jadi orang beriman, mukmin, jadi orang Islam, Muslim. Dipilih pulang kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa nikmat ini. Lah, kemudian lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan akan nabinya, Nabi kita Muhammad SAW pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebagaimana yang sudah dibaca oleh qari kita tadi, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala menjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Haram Makkah kepada Masjid Aqsa Palestina. Apa yang didapat Nabi kita pada peristiwa Isra Mi'raj? Yaitu sebagaimana yang dibacakan oleh guru tadi, hadis Sahih Bukhari. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah saat berjumpa di langit kelima kalau tidak salah lah. Ujar Nabi Musa, bima umirta, hai Nabi Muhammad, bima umirta, dengan apa engkau disuruh Allah, apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu? Lalu Nabi, umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin. Saya diperintahkan untuk melaksanakan sembahyang 50 kali sehari semalaman. Lalu dikurangi hingga menjadi
5 kali. Tapi 5 kali ini pahalanya sama lawan 50. Makanya tadi dalam hadis yang beliau bacakan tadi disebutkan Allah Ta'ala berfirman, wa ana ajzi bi asyri amsalihha. Saya membalas satu ibadah dengan 10 kali lipat ganda. Oleh karena itu sekali sembahyang sama dengan 10 pahala, berarti 5 kali sehari sembahyang sama dengan apa tak? 50 kali. Lah, ini perintah sholat yang diterima diperintahkan kepada Rasulullah SAW ini merupakan suatu keistimewaan juga. Yang mana umat-umat Nabi lain itu diperintahkan sembahyang hanya sekali sehari, Nabi terdahulu lah, tapi kita khusus umat Nabi Muhammad SAW diberi kesempatan bermunajat kepada Allah, sujud kepada Allah berapa? 5 kali lah. Jadi ketika kita mengenang peristiwa Isra Mi'raj, kita membaca ayat dan hadis tentang Isra Mi'raj, kita tahu bahwa Rasulullah menerima perintah sholat 5 kali dalam sehari semalaman, itu kita menjadi lebih bertambah bersyukur juga semestinya. Kenapa? Karena kita tahu sejarah umat-umat Nabi terdahulu itu sembahyangnya hanya sekali sehari. Lihat dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 lah, di situ dijelaskan Nabi ini sembahyangnya sekali, ada yang maghrib aja. Nabi ini sembahyangnya sekali, ada yang isya aja, ada yang johor aja, ada yang asar aja, ada yang subuh aja. Lah, tapi kita 5-5-nya diborong. Nah, Nabi terdahulu cuma sekali aja sembahyang, menyamannya pangjar sembahyang sekali aja, maghrib aja, kawa subuh melandau. Karena kayak itu bang, berarti kita ini diberatkan ngarnya jar, bukan diberatkan, bukan begitu cara berpikirnya. Maunya Nabi dahulu sekali ya sembahyang, kita 5 kali aja, berarti kita ini diberati orang adanya. Jangan kayak itu cara berpikirnya, salah terpaling. Lihat contoh orang-orang besar, pejabat, yalah, raja itu hendak mendapati raja tuh ngalih berjadwal. Ada yang orang biasa paling sekali sehari. Tapi kalau orang istimewa, orang nang orang dalam lah, itu 5 kali sehari kawan berdapat orang raja. Yalah, kalau orang biasa apa sekali aja. Nah, itu perbandingannya atau contohnya kiasannya lah. Nah, kita di umat terdahulu diberi kesempatan sekali aja bermunajat kepada Allah, kita diberi kesempatan 5 kali. Berarti kita ini orang hebat orangnya. Sebagaimana orang hendak mendapat orang penting, raja misalnya, pejabat tinggi, hendak mendapat ngalih, kita kawa rancak mendapat, berarti kita ini orang istimewa. Nah kayak itu juga apalagi Allah Ta'ala lah. Jadi 5 waktu sholat itu kepada umat Nabi Muhammad itu bukan sebuah berat, tetapi apa? Sebuah keistimewaan. Orang sekali aja kau mendapat, kita 5 kali. Nah ini karanya apa? Luar biasa. Nah dari situlah kita memetik hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj agar kita bertambah rasa syukur kita. Syukur kita dijadikan umat Rasulullah SAW. Syukur kita dijadikan orang beriman, orang Islam. Syukur kita dijadikan umat Rasulullah yang mana disuruh sembahyang itu sampai 5 kali. Nah, jadi Allah Ta'ala memerintahkan salat 5 waktu kepada Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu kita harus wajib menjaga sembahyang 5 waktu. Apa kata Al-Quran? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah olehmu, jagalah olehmu sembahyang 5 waktu, dijaga ya. Dalam hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, as-sholawat ila sholawat kafaratun lima bainahuma. Dalam riwayat lain, al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Bermula sembahyang antara satu sembahyang kepada sembahyang yang lain itu menghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita sembahyang zuhur lalu terus disambung sembahyang asar, maka dosa-dosa yang antara zuhur lawan asar yang mungkin kita kerjakan itu lingis, tahapus. Lalu karena kita sembahyang maghrib, berarti dosa yang mulai asar sampai maghrib lingis pulang. Lalu untuk maghrib hadang-hadang masuk isya, sembahyang pulang isya, antara maghrib isya ada menggawi dosa lingis pulang. Tuntuk sembahyang isya hadang-hadang during
sampai subuh, sembahyang pulang subuh, dosa nang mungkin ada tegawi dosa di malam hari, maka antara isya lawan subuh dosa-dosanya lingis pulang. Kena sambung kena johor. Jadi selama kita sumbah yang tarus, selama kita menjaga sumbah yang tarus, maka kalau ada tegawi dosa, maka dosa-dosa itu apa? Lingis, habis. Ujar siapa itu? Ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. As-shalawatu ila shalawat kafaratun lima bainahuma. Bermula sembahyang antara satu sembahyang ke sembahyang lain itu menjadi penghapus bagi dosa-dosa antara keduanya. Tapi ada syaratnya, idza jutunibatil kabair, selama dosanya masih yang kecil-kecil. Tapi kalau dosanya besar, mengambil sandal orang, mengambil mangga orang, yalah, mengambil aki Honda Beat orang, nah itu bulikakan namanya itu kabair itu katanya. Yalah bulikakan, jangan itu kata kau tuh biar sembahyang bukan dibulikakan kalau tak hapus dosanya, tetap bulikakan atau minta rela atau minta ganti sebagainya. Jadi jagalah sembahyang 5 waktu itu. Itulah diantara yang kita ambil pelajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu menjaga sembahyang. Lah hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian lagi ujar Nabi, as-sholawatu ila sholawat kafaratun lima bainahuma ijtunibatil kabair. Setiap satu sholat ke sholat yang lain menghapus dosa di sela-selanya. Makanya itu jangan ampe sembahyang, jangan kada sembahyang. Yalah, jangan kada sembahyang. Kemudian lagi Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kenapa gerang kita tuh jadi harus sembahyang? Nah pertama, sesungguhnya sembahyang itu ujar Allah Ta'ala tanha, mencegah, menghalangi seseorang daripada perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar seperti maksiat dan dosa. Yalah, suatu ketika di masa hidupnya Rasulullah SAW ada seorang laki-laki musrifun ala nafsih, habis segala dosa digawinya, mabuk, teler, mauk, mencuntan, habis bertaan dosa digawinya habis tuh bang. Lah lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah tuh ada nah tapi orang nenek si mauk nenek ya kah, si mauk nenek, si macal nenek, si buntat nenek, nah apalagi sambatan ngarannya. Tapi orang nang macal nenek walaupun inya maksiat, tapi setiap kali azan masuk waktu sembahyangnya pulang nelah. Setiap azan ampih dulu bayang untuk sembahyang mau pulang, yalah an macam-macamnya orang bahari lah tahu jadi sembahyang wah ini bang tahuam. Lalu mengadu ke Rasulullah, wahai Rasulullah itu ada teman kami, saudara kami, kasihan benar inya tuh nah maksiat terus tapi sembahyang aja bang. Maka Rasulullah apa kata Nabi, da'hu ay utrukhu, tinggalkan, biar aja jadi salah, biar aja letakkannya. Kayak para Rasulullah ini orang tuh nah maksiat terus orangnya, ya sembahyang aja bang tapi nya da'hu, lah biarkan, letakkannya aja. Jangan digaluhi, jangan diherani. Oh, kenapa jadi orang maksiat? Jangan ditagur, jangan diherani. Lalu apa sambungannya ya Rasulullah? Inna sholatahu satanhahu. Biar aja ya Rasulullah, biar aja lehetakannya. Kenapa? Karena sesungguhnya sembahyangnya nang inya gawi hari-hari itu satanhahu, selagi akan menghalangi, mencegah, menstop inya menggawi daripada maksiat tadi. Nah kayak para Rasulnya ada orang maksiat terus nah biar aja jadi asalnya sembahyang aja kenanya ampi sorongan aja. Siapa namanya top maampihakan sembahyangnya itu kena nama ampihakan ya Rasulullah. Pas belajar Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ya Rasulullah biar aja nih pakannya nyampe sorongan kena asal sembahyang. Oh minta pak sudah berjalannya waktu pas jo ampe sembahyangnya kan ada, ampe maksiatnya kada mau sembahyangnya ampe kada. Dasar juai di akhir umurnya wahasunat taubatuhu, bagus taubatnya,
diterima Allah Ta'ala taubatnya, ampih segala maksiat, dihapus segala dosanya. Nah apa namulahnya ampih? Sumbahyangnya itu. Nah artinya napa? Kita ini selama kita ini masih sumbahyang, insya Allah Ta'ala hidup kita ini selamat dunia akhirat. Selama kita sumbahyang. Amunnya sumbahyang ada juga mungkin tegawi-gawi dosa nyata, ngaran kita manusia ini nyata Jepang tegawi dosa ialah insya Allah akan dihapus dosa tadi berkat sumbahyang. Insya Allah akan ampih menggawi dosa di saat sumbahyang. Insya Allah akan bertaubat kena minimal di akhir umur parak mati bertaubat, diterima Allah Ta'ala taubatnya asal masih menjaga apa? Sumbahyang. Saking pentingnya sumbahyang adalah bila tertinggal napa? Diqodok, jangan dikada, mengada, mengodok. Apa kata Nabi? Man nasiya salatan aw fatathu salatun falyusalliha idza dzakaraha aw kama qala. Barang siapa yang ketinggalan sembahyang, barang siapa yang lupa mengerjakan sembahyang atau sengaja, apalagi sengaja lah, falyusalliha, hendaklah ia mengerjakannya alias mengodoknya ketika inya ingat, ketika inya punya kesempatan. Maka saking pentingnya sembahyang, bila kada ingat dikodok lah, bahkan apa, jangankan rahatkan hidup sampai mati tah ada kada sembahyang dikodoakan sembahyangnya wajib. Orang tah lagi hidup ada pernah kada sembahyang sekali aja mati, maka apa sembahyangnya tertinggal sekali itu wajib dikodoakan lah. Kayak cara mengodoakannya, mazhab Syafi'i lawan mazhab Hanafi berbeda. Dalam mazhab Syafi'i ya dikodok seperti orang mengodo sembahyang biasa digawiakan. Siapa nang gawiakan? Mana ya anak-anaknya, ke anak cucunya situ menggawiakan, kerabatnya. Ya Allah, usolli fardhu zuhri arba rakaatin qadaan an. Tambahi kalimat an. Artinya an siapa? Abahku, almarhum abahku, siapa misalnya almarhum kahiku, sahajaku sembahyang zuhur 4 rakaat mengodok untuk almarhum abahku misalnya, dikodoakan lah. Itu mazhab Syafi'i dikodoakan sembahyangnya. Tapi mazhab Hanafi beda. Mazhab Hanafi bisa ada cara mengodok sembahyang secara singkat dan cepat, ngarannya fidyah. Jadi kita di sini apa? Fidyah juga, helah, behelah. Nah, soalnya kalau mendengar tahu, kalau lah behelah, yalah. Jadi dalam mazhab Hanafi bisa dilakukan menebus apa? Sembahyang yang kada tegawi tadi dengan cara hilah mak. Ya kalau, nah oleh ulama-ulama kita yang rata-rata mazhab Syafi'i, lalu ini dianggap bagus nih mazhab Hanafi nih, lalu diadaptasi, diambil, digawe. Makanya orang kita di sini rata-rata bilanya ada yang meninggal dihilahkan lah, dihilahkan kah? Nah, mun di Martapura ulun tahu di Martapura itu dihilahkan nancak, dihilahkan lah. Nah ada amas ya kalau dibuat dalam baskom itu nah ya Allah, lalu dianuakan bepidyah jurang. Nah itu menjadi apa? Sebenarnya itu mazhab apa? Hanafi. Makanya orang menggawi apa? Hilah itu sebelum melaksanakannya pasti berniat dulu. Sahajaku taklid, sahajaku mengerjakan hilah ini taklid dengan mazhab Hanafi. Hanya kena diputar, tergantung berapa umurnya. Nah ada tata caranya tuh lah. Nah itu nah, saking napanya pentingnya sumbahyang tadi. Bila tak ada tegawi jadi hutang. Hutangnya dibawa mati. Ini makanya dalam hadis lain apa dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama-tama dihisab daripada amal seseorang hamba manusia adalah sumbahyang. Bila bagus sumbahyangnya, nang lain amal-amal nang lain umpat jo jadi bagus. Bila kada bagus cacat sembahyangnya, nang lain umpat juan apa? Cacat. Ini ngarannya begiring. Yalah, sabarataan amal kebaikan begiring lawan apa? Begiring lawan sembahyang. Bila bagus sembahyang, nang lain umpat bagus. Bila jelek, umpat jelek. Bila cacat, umpat cacat juga. Dan inilah sembahyang itu ibunya, ibu induk daripada segala ibadah. Oleh karena itu jaga bojo biar sembahyang nenek. Yalah, amun kelewatan qada
subuh malandau kada terbangun qadha, jangan kada diqadha, mengodok, jangan mengada tadi, mengada sembahyang, diqadha sembahyang lah. Kalau orang-orang dahulu, orang-orang bahari itu yang alim-alim itu ada yang saban hari sembahyang, tuntung sembahyang pulang, mengodok. Kalau pindah seorang ini nah, tanpa disadari ada tertinggalkan sembahyang tuh orang bahari nang takut, rasa takutnya kepada Allah sangat kuat, sangat besar. Ada nang orang bahari itu puasa saban hari, kenapa? Mengkolpina ada tertinggal puasa. Ada nang orang bahari itu mengodoakan kuitan, yalah barangkali kuitan ini tertinggal sembahyang dikodoakan karena tahu berapakah sakawa-kawanya sedapat-dapatnya. Itu orang bahari lah. Makanya ada juga orang bahari itu yang berwasiat kepada anaknya, istrinya, cucunya, bila aku matilah kau doakan sembahyangku. Ada nang kayak itu berwasiat, minta dikodoakan, termasuk kuitan ulun sendiri ya kah. Sidin sebelum meninggal tuh garing berapa bulan kena aku sembahyang, bepasan sidin bila aku matilah kau doakan sembahyangku. Tahu ya kan sehari sekali, maksudnya tuntung johor kesendiri-sendiri kau doakan kesan kuitan, untung asar kau doakan asar kesan kuitan, di wasiat bang. Maka betunjuk ikam nem gawe nah, jadi kalau kada mau 5 bulan hanya tuntung nggawe kan, tapi sesaat aja santai. Jadi tuntung sembahyang sekali pulang, tuntung sembahyang subuh sekali pulang gawe, mengodoakan 5 bulan hanya tuntung. Nah orang-orang dahulu kayak itu, orang dahulu berwasiat tuh anak buah minta kau doakan sembahyang ya kah, minta kau doakan puasa. Amun bisa anak cucu banyak nyaman ya Allah. Puasa misalnya ada nang sebulanan waktu itu kada puasa karena garing, bisi cucu 3 anak cucu, anak 15 cucu 15, nah yang mana sekali seorang aja nya suruh puasa sehari seorang tunayam serentak. Kita hari ini puasa berataan lah, anak cucu puasa berataan seharinya tunai ya kah. Itu cara orang bahari tah menjaga kewajiban sembahyang, puasa diqadha karena penting itu supaya nyaman di dalam kubur. Ada juga orang bahari nang sampai hari ini tradisinya itu berlanjut, bilanya mati ditahlilakan berapa kali? 70.000 kali. Asan apa jar? Menebus napa? Menebus orang mati tadi ya kalau daripada dosa-dosanya digawiakan jual itu, daripada orang dahulu itu menjaga hendak menyelamatkan yang mayit di dalam kubur. Pertama setelah mati dihilangkan, kemudian kena malamnya ditahlilakan 70.000. Nah kayak itu tak lah supaya napa, kemudian sembahyangnya dikodoakan pulang. Padahal kalau sudah ikut mazhab Hanafi dikodoakan tunai sudah sebenarnya, cuma orang kita tuh kada mau dikodoakan pulang. Helahnya digawe, kemudian apa kodonya digawe, mengodoakannya digawe, dalas pindah mazhab, dalas betaklid ke mazhab lain supaya napa selamat dalam kubur nenek, supaya sembahyangnya tunai, supaya puasanya tunai yalah. Nah itu tah. Jadi mengerja sembahyang itu wajib kita jaga dan pelihara. Mun ada sampat bahari kada sembahyang dihitung-hitung diingatakan bahari seorang ini kada penyumbahyang pangjar. Nah mulai wahin ya apa diqadha. Makanya orang tradisi ngarannya lah kebiasaan. Makanya jadi kebiasaan orang kita bila tulak ke Makkah, ke Madinah, haji dan umrah mengodo sembahyang. Banyak orang kayak itu, bagus saja kada apa-apa. Karena kan bila sembahyang jadi Masjidil Haram, di tanah haram berapa jar? Masjidil Haram 100.000 jar. Bila di Masjid Nabawi Madinah 10.000 jar. Ya kalau lah kah atau 1.000 kah? Pokoknya kurang lebih itu lah. Nah, jadi tampulu di Makkah, jadi napa mengodo sembahyang sekali sama lo 100.000. Ya lumayan kan? Lumayan. Kalau seorang sembahyang 100.000 kali, jadi sekali gawin tunai punah. Cuma kadang itu maksudnya cuma membanyaki pahalanya itu, ganal pahalanya. Jadi kebiasaan juga bagi masyarakat kita bila
dapat rezeki kesempatan langkah ke Mekah ke Madinah lah, maka mengerjakan apa? Salat qodaan. Barang aja tuh sembahyang zuhur sekali pulang sunah. Karena ke masjid pulang asar, sembahyang pulang limbah asar sekali pulang gawe. Subuh kena sekali pulang. Kan apa itu? Lah kalau ini ada nang dapat rezeki alhamdulillah kawa ke Mekah ke Madinah lah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kawa kita ke Mekah, kawa kita ke Madinah, jangan lupa menggawi kodoan sembahyang 5 waktu nang kalau pina ada tertinggal tadi. Karena lumayan mumpung ada di tanah haram nang pahalanya apa? Gonol 100.000 tadi lah. Jadi seorang laki-laki tadi di zaman Rasulullah SAW walau inya mengerja maksiat tetapi inya masih sembahyang, maka jawab Rasulullah, inna salatahu satanhahu, sesungguhnya salat yang ia kerjakan itu nanti akan menyetop ia daripada mengerja maksiat. Pas yang disampaikan Rasulullah tadi, pas pulang lawan apa? Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hadirin wal hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan akan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam ayatnya yang disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, di ayat itu Allah taala menyebut nabinya lah bi 'abdihi dengan sebutan hamba, bi 'abdihi hamba. Padahal Rasulullah itu pangkatnya apa? Nabi. Rasulullah itu Rasul. Kenapa Tuhan kadang menyebut subhanalladzi asra bi nabiyhi? Kan? Kenapa Tuhan tidak menyebut subhanalladzi asra bi rasulihi? Rasulnya. Kenapa atau Tuhan menyebut subhanalladzi asra bi habibihi, kekasihnya? Tapi malah yang dipilih bi abdihi. Ujar ulama-ulama kita itu jadi tanda isyarat lawan kita bahwa paling tinggi derajat bagi seorang makhluk adalah pangkat hamba. Nyatakan pangkat yang paling mulia bagi makhluk di sisi Allah adalah pangkat hamba. Makin seseorang itu meyakini mengenal dirinya ini hamba, makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Lah, begitu banyak jabatan Rasulullah, pangkat Rasulullah, kok yang dipilih malah bi abdihi? Ada apa? Mengapa? Nah, itu mengisyaratkan bahwa kita ini jangan lupa dengan diri kita. Kita ini adalah hambanya Allah. Jangan takakui diri. Lah, jangan lupa seorang ini apa? Hamba. Makanya Al-Quran berkata begini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Lihat soal Kahfi. Janganlah engkau mengatakan sesuatu, saya besok mengerja ini, saya besok ini, aku esok ini. Jangan lupa berbuat apa? Insya Allah. Kenapa jadi kita mengucap insya Allah? Karena kita sadar kita ini apa? Hamba. Kita kada tahu wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia itu kada tahu apa yang akan dikerjakannya ghadan besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seorang manusia kada tahu bi ayyi ardin tamut, di mana inya cagarnya apa? Mati. Kenapa jadi kada tahu? Iya hamba. Ya kah? Kenapa jadi kita mengucap jangan mengucap esok aku mengerjakan ini, esok aku kesini. Jangan lupa buat insya Allah. Karena apa? Kita menyadari kita ini hamba, kita kada tahu. Jangankan yang esok 5 menit sejam akan datang, kita kada tahu apa yang terjadi. Taburu soka jagarnya apakah hilang kah sandal di masjid ini kada tahu bang. Oleh karena itu apa? Tuhan berpesan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jangan kada ingat insyaallah. Yalah, jangan kada ingat. Walaupun insyaallah inilah modal kayak jadi bahasa sudah. Jadi bahasa insyaallah jadi bahasa. Bahkan ada orang kada Islam kan insyaallah juga. Insyaallah jar. Yalah, mulai jadi bahasa sudah. Padahal di balik kalimat insyaallah itu bukan sekedar kata-kata biasa. Ada makna yang mendalam daripada kalimat insyaallah itu, yaitu apa ya? Penghambaan diri kita.
Ya kalau kesadaran diri kita bahwa kita ini hamba. Misalnya kita esok aku tulak insya Allah, esok aku kesini saruan insya Allah. Ya kalau bukan sekadar di lidah aja insya Allah itu, tapi ada makna yang lebih mendalam lagi apa? Artinya kita kada tahu esok kita ini panjang ke umur kadakah, sehat ke badan kadakah, kawaka tulak malangkah batis kadakah, kada tahu. Oleh karena kita mengatakan insya Allah. Jadi bukan sekadar di lidah saja, tapi ada makna yang lebih mendalam dari insya Allah, yaitu bukti simbol kehambaan diri kita ini, sehingga kita dikit-dikit insya Allah tanda bahwa kita ini tahta masyiatillah wa qudratih wa iradatih. Kita ini setiap langkah kita, diri kita ini seberatan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, tahta iradatillah, di bawah kehendak keinginan Allah, rencana Allah, tahta qudratillah, di bawah kuasa Allah. Kita kan ada apa-apa sebarataan insya Allah mun Tuhan bakahandak juga bang, tapi insya Allah nak bujur-bujur jadi insya Allah rajin sama dengannya kada ya lah. Sok saruan kajar insya Allah jar, sok bayar utang kalau jar insya Allah hai jar, nah sama dengannya kada tuh sudah tuh selamat tuh sudah ya lah. Insya Allah tuh bujur-bujur, jangan insya Allah maknanya apa ada, apalagi hutang bayar hutang kalau esok jar insya Allah hai jar, nah bahaya pulang ya lah. Nah ini nih lah, jadi harus bujur-bujur kalau insya Allah itu. Nah, sok saruankah insya Allah, artinya jangan hanya disambat aja, tapi maknanya apa? Aku ini di bawah kuasa Allah, Tuhan menghendaki terjalan tak punya kada Nah itu makna yang mendalam. Jadi Tuhan menyuruh, melarang jangan lupa be insya Allah itu sebenarnya menjadi teguran bagi kita, peringatan bagi kita bahwa kita tuh agar kita itu sadar diri, mengingat diri, selalu sadar kita ini adalah hamba, yang kita ini setiap langkah kita tuh adalah di bawah kehendak Allah. Makanya sedikit-sedikit insya Allah. Nah, kemudian lagi selain itu ujar, makanya apa? Makanya kita disuruh sembahyang lah. Kenapa kita jadi sembahyang? Lihat Rasulullah. Rasulullah itu sembahyang sampai mangkak batis, ya kah? Ada kalau riwayatnya ditakuni oleh bin Sidin salah satunya. Kenapa wahai Rasulullah pian tu bercangka-cangka sembahyang batis bangkak-bangkak, maka pian tu sudah diampuni dosa pian makot mata qaddama min dzambika wa mata akhir. Pian tu sudah dipelihara Allah Taala, dibersihkan Allah Taala, suci sudah pian tu, kada ada dosa lagi, diampuni sudah. Kenapa pian bercangka-cangka sembahyang bangkak batis? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Jawaban Nabi. Kenapa pian tu bercakap-cakap sembahyang? Aku ini hamba. Berarti abdan. Ya Allah. Kenapa pian jadi sembahyang bangkak batis? Afala akunu abdan syakura ya Rasulullah. Aku ini kenapa jadi sembahyang kayak ini? Tahulah. Aku ini hamba aja Sidin. Makanya aku jadi sembahyang. Alhamdulillah. Jadi ketika Tuhan mengatakan subhanal asra bi abdih, dengan hambanya, di situ Tuhan menurunkan perintah sembahyang. Artinya sembahyang itu tanda apa? Penghambaan diri kita. Nabi sampai bangkak batis ditakuni, kenapa jadi jangan-jangan sembahyang? Karena ada jawaban Nabi, aku hendak masuk surga, aku hendak dapat bidadari, aku hendak ini kan ada. Aku takutan neraka kan ada. Kenapa jawaban Nabi? Kenapa pian sembahyang bangkak batis? Karena aku ini hamba, makanya aku napa? Sembahyang. Berarti bila orang kada sembahyang atau orang itu meyakini tamat sembahyang, yalah apa empat ajaran sesat, ajaran nang betamatan sembahyang, tamat sembahyang, yalah sudah bijazah jar, ijazah betamat sembahyang, air Rasulullah sampai bangkak batis ditakoni kenapa jadi sembahyang terus? Aku ni hamba Sidin, jadi aku sembahyang. Hamba kalau berarti bila orang tuh kada hakun sembahyang atau merasa dirinya sudah ampe sembahyang, tamat sembahyang, berarti nya tuh merasa kada jadi hamba. Mau kada merasa hamba, merasa apa berarti tak jadi Tuhan? Kok kurang lebih jalan Firaun. Itu Firaun mah aku Tuhan kalau. Kenapa? Dalam satu riwayat dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan bahwa Firaun itu kada pernah sama sekali sakit, garing tuh kada bisa. Lalu merasa apa? Tuhan. Nah, jadi bila orang telah kada hakun lagi sembahyang, sama dengannya itu mengaku Tuhan. Mun orang tuh sembahyang, inya mengaku merasa diri Tuhan,
Bila orang kada sembahyang lagi, inya kada merasa diri hamba. Berarti merasa Tuhan, mah aku Tuhan katanya. Sirik, alahan pada sirik. Mensekutukan Tuhan aja sudah sirik. Ada Tuhan selain Allah Ta'ala tuh sirik sudah. Apalagi mengakui dirinya ini apa? Bukan hamba, alias Tuhan. Itu sirik ganal itu katanya. Nah, itulah Nabi ditanya kenapa pian sembahyang Rasulullah, afala akunu abdan, karena aku nih hamba maka aku sembahyang. Nah itu telah jadi rahasia di balik kalimat bi abdihi adalah agar kita itu merasakan, meyakini, menyadari diri kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hambanya Allah, makanya kita sembahyang, makanya kita beribadah. Makanya ibadah itu kan dari kalimat abada, menyembah, hamba juga jadi itu hamba. Hamba itu sarah orangnya jadi orang sembahyang, jadi orang puasa hamba. Kalau ada munting nang lain jadi itu ya kah, dikatakan diri seorang ini siapa, sadari. Disitulah duduknya hadis Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Man arafa nafsah arafa rabbah. Apa maknanya? Ay man arafa nafsahu bil ajzi wal faqri arafa rabbahu. Ay arafa rabbahu bil qudrati wal ghina. Barang siapa yang arafa, mengenal, mengetahui dirinya itu hamba, dirinya itu fakir, dirinya itu lemah, niscaya ia mengenal Tuhannya lah yang maha kuasa dan maha kaya. Nah, yalah. Jadi mengenal Tuhan dengan jalan mengenal diri. Siapa diri? Bila kenal lawan diri, kenallah lawan Tuhan. Man arafa nafsah arafa rabbah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Apa makna ya'budun? Ujar ulama tafsir ay liya'rifun. Agar mereka itu ya'rifun, ma'rifah, mengenal aku. Nah, dengan jalan apa mengenal aku? Ya'budun. Ya'budun hamba lah. Nah, jadi bila orang tuh beribadah sama dengannya inya sadar inya tuh hamba, disitulah inya apa? Mengenal dirinya, disitulah inya mengenal Tuhannya. Bila orang kan mau lagi beribadah, kan mau lagi sembahyang, berarti inya tuh kada kenal lawan dirinya, kada kenal jauh lawan Tuhannya. Bila orang tuh beribadah kuat cangkal, berarti inya kenal lawan dirinya, kenal jauh lawan Tuhannya. Itu namanya ma'rifat. Jadi mengenal Allah dengan jalan menyembah Allah, mengenal Allah Ta'ala dengan mengenal diri sendiri. Kenapa aku beribadah? Kenapa aku sembahyang dan lain? Aku ini hamba. Ngaran hamba apa jar bos, apa jar tuan? Sudah Tuhan tuh Allah Ta'ala tuh Tuhan. Makanya aku ini hamba, jadi aku ini beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kenali diri, siapa diri? Hamba. Ya sudah beribadah. Siapa dengan mengenal diri, mengenal juga siapa tuh Tuhan kita. Itu ngar ma'rifah karena Allah Ta'ala. Memandang ma'rifah, sembahyang aja ada, mengaku ma'rifah lah. Undang ya sudah arif billah. Arif billah. Ya kalau arifnya sanak dulah. Lah, undangnya arif billah sudah. Jadi undangnya kan sembahyang lagi, luput lalu nih tuh. Ya, jadi mun ada ajaran-ajaran paham-paham yang membawai, menyuruh, memadahkan, kadang sembahyangan lagi, jelas jangan diompati sudah nih tuh. Itu orang nang maku jadi casak nih tuh. Itu iblis nih tuh katanya, bisikan iblis. Karena iblis tuh menjauhkan manusia daripada penghambaan kepada Allah. Mungkin ada sembahyang lagi berarti menang iblis, gol iblis, arti berhasil bahwa manusia itu apa? Menjauh daripada Allah Ta'ala dengan kada beribadah. Nang utamanya apa? Sembahyang. Banyak kalau orang akan sembahyangan lagi ya kalau nang iyanya apa dasar pengoler juga nang iyanya dah pas saya rasok juga lawan saleran ya dasar pengoler juga nang iyanya asalnya dah pengoler juga, lalu ada yang bunyinya betamat dia sembahyang jana lalu empat dasar pengoler juga asalnya dah pulang lah dasar barat juga bahu. Nah kemudian lagi ujar ulama kita, kenapa Tuhan menyebut kalimat bi'abdih? Itu menandakan bahwa isyaratlah bahwa kita ini betapapun memuliakan akan Nabi kita Muhammad SAW, tapi jangan lupa Rasulullah itu adalah hamba. Maksudnya kayak apa ya?
Jangan sampai seperti kaum Nasrani. Lah, kaum Nasrani itu memuliakan nabinya, kaumnya Nabi Isa toh. Memuliakan nabinya tapi apa? Melampaui batas sampai menuhankan. Tapi kalau Allah Ta'ala indah, umat Nabi Muhammad ini melampaui batas kepada nabinya, ya Allah, makanya ditegaskan bi'abdih, dengan hambanya. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tiada Tuhan wahdah yang esa, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan apa semuanya abduhu wa rasuluh. Nah, nama dulu apa? Abduhu. Kalau dulu hanya wa rasuluh, berarti tinggi apa pangkat abduhu la rasul. Nah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa apa? Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Nah, itu abduhu itu penting. Nah, ya, jadi bi'abdihi mengisyaratkan kepada kita jangan sampai seperti orang-orang terdahulu, umatnya kaum Nabi Isa yang menuhankan. Mereka memuliakan tapi melampaui batas. Kita wajib memuliakan lawan Rasulullah, wajib semulia-mulianya, wajib mencintai sebesar-besarnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain aw kama qala. Tidaklah sempurna iman salah seorang kamu kecuali aku menjadi orang yang paling dicintainya melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan yang lain-lain. Lah, kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari yang lain. Tapi jangan lupa, siapa ini? Bi'abdihi. Rasulullah itu hambanya Allah, dan tapi yang paling mulia. Lah, khairul ibad, sebaik-baik hambanya Allah. Lah, makanya dalam maulid yang sering kita baca, qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, menciptakan ia sebelum segala sesuatu akan nur Nabi engkau. Nah, berarti Rasulullah itu nur Nabi Allah, nur Rasulullah itu kenapa? Diciptakankah? Menciptakankah? Diciptakan. Kalau karena khalaq, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura. Nura itu ngarannya dalam ilmu nahwu maf'ul bih, objek. Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala fa'il, Allah Ta'ala pelaku, subjek menciptakan. Apa yang diciptakan Allah Ta'ala? Nura, akan nur. Berarti nur itu diciptakan kah adakah? Mun diciptakan berarti makhluk kah adakah? Mun makhluk baru apa? Qadim. Baru. Maulah qadim diciptakan. Udah mau. Nah, qadim itu ada permulaan. Amun diciptakan berarti ada permulaannya. Nah, permulaannya kadada, bukan permulaannya kadada, makanya diciptakan itu kan kadada. Kalau bakasnya baulah untuk biar. Siapa baulah untuk nijar? Aku jangan baulah untuk. Ya kalau lah. Nah, ngaran baulah tuh adalah asalnya ada di piring ini kosong, lalu ada untuk di piring, ada kalau bakasnya. Bila asalnya kadada lalu ada, itu ngarannya hadis alias baharu. Jangan dipadahkan qadim. Nah, ini ada jadang madahkan apa? Qadim jadal Muhammad. Gampang aja menjawabnya. Tuh jawabannya di sahadis nang innallah Jabir dah. Innallah khalaqa qabla asya'i nura. Jelasnya kalau sudah. Nah, berarti Rasulullah itu diciptakan. Berarti hamba kada? Hamba. Jangan sampai seperti umat-umat lain, umat Nabi lain yang memuliakan tapi melampaui batas. Jadi di antara hikmah pelajaran yang bisa kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah bahwa kita harus bersyukur menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita menjadi umat yang paling mulia daripada umat-umat yang lain. Kemudian Rasulullah menerima perintah sembahyang saat peristiwa Isra Mi'raj. Maka kita harus menjaga dan memelihara sembahyang tadi, sebagaimana Rasulullah ketika ditanya kenapa pian sembahyang, kenapa? Afala akunu abdan syakura. Kenapa kita sembahyang? Karena kita menyadari diri kita hamba. Kemudian Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia, tapi kita memuliakannya jangan seperti umat-umat terdahulu yang melampaui batas sampai menuhankan atau menyebutnya sebagai anak Tuhan dan lain-lain.
Lah, itu aja mungkin di antara hikmah-hikmah pelajaran yang bisa kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua serta keluarga kita, anak cucu zuriat kita senantiasa diberikan Allah Ta'ala kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dipanjangkan umur dalam taat ibadat, terus rezeki yang halal, kemudian dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dan yang terpenting adalah kita semuanya serta keluarga kita, anak keturunan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ulun ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana acara, seluruh warga atas undangannya, atas jamuannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas sebaik-baik balasan atas segala perbuatan baik pian bertaan. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun ucapkan pun maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Ulun akui ulun banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.